Alur-alur cerita dari film Lights Out. Film ini telah rilis di Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2016 yang bergenre horor. Film ini merupakan film favorit gua ketika menontonnya pada tahun 2016 silam. Adegan yang menurut gua tidak bisa dilupakan ketika scene mematikan dan menghidupkan lampu yang ada di awal cerita film ini. Nah, di tahun 2016, scene ini sudah terbilang sangat-sangat keren menurut gua, guys. Film ini bercerita tentang Rebecca dan pacarnya yang mencoba untuk menyelidiki hubungan antara ibunya dan teman imajinasinya, yaitu Diana, setelah ayah tirinya dibunuh oleh sosok mengerikan. Penasaran ceritanya? Yuk langsung masuk saja ke ceritanya, guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Paul yang sedang video call bersama anaknya yang bernama Martin. Di sini si Martin menyuruh ayahnya untuk segera pulang karena ibunya, yaitu si Sophie, terlihat sedang sakit. Martin curhat pada ayahnya karena ibunya sering berbicara dengan sendirinya. Paul pun berjanji akan segera pulang untuk menyembuhkan ibunya. Tidak lama kemudian, Paul mengeluarkan sekotak berkas yang berisi tentang catatan medis mengenai istrinya. Di situ tertera bahwa dulu istrinya, yaitu si Sophie, pernah masuk ke rumah sakit jiwa Mulberry Hill. Tiba-tiba datanglah salah satu karyawannya yang bernama Esther yang menanyakan apakah si Paul butuh teman untuk lembur atau tidak. Namun Paul menyuruh dirinya untuk segera pulang. Ketika Esther sedang mengecek barang-barang yang ada di situ dan hendak pulang, dirinya melihat sosok wanita menyeramkan ketika ia mematikan sebuah lampu. Ketika dihidupkan, sosok itu tiba-tiba menghilang. Dan ketika dimatikan lagi, sosok itu muncul lagi. Lama-kelamaan, sosok itu semakin dekat dengan dirinya. Melihat hal tersebut, membuat Esther menjadi ketakutan dan pergi ke ruangan Paul. Dirinya bercerita bahwa ia melihat sosok aneh di dalam kegelapan. Paul yang mendengar hal tersebut tidaklah percaya dan menyuruh Esther untuk segera pulang. Esther lalu berkata pada Paul untuk berhati-hati ketika hendak pulang. Ketika Paul keluar dari ruangannya, dirinya tidak sengaja melihat ada sosok hitam berada di ujung lorong. Sesaat melihat sosok itu, tiba-tiba saja lampu di sana menjadi mati. Tak lama setelah itu, sosok tersebut semakin dekat dengan si Paul. Dirinya segera menyadari bahwa sosok itu tidak bisa melewati cahaya. Hal tersebut membuat Paul langsung bergegas kembali ke kantornya karena di kantor cukup terang. Tiba-tiba lampu di kantornya mulai redup dan langsung mati. Karena sudah tidak ada cahaya lagi, memudahkan sosok itu untuk masuk ke dalam kantornya dengan leluasa. Pada akhirnya Paul tewas pada tempat tersebut karena ulah sosok misterius. Kemudian scene berganti di mana kita akan diperlihatkan si Martin yang melihat bahwa ibunya sedang berbicara sendiri. Ketika hendak kembali ke kamarnya, Martin dengan jelas melihat sosok hitam misterius berada di belakang ibunya. Hal tersebut membuat Martin tidak bisa tidur. Keesokan harinya, seorang wanita bernama Emma dari layanan anak mencoba untuk menghubungi ibu dari Martin untuk datang ke sekolahnya. Namun ibunya tidak bisa dihubungi sama sekali. Oleh karena itu, Martin menyuruhnya untuk mencoba menghubungi kakak tirinya yang bernama Rebecca untuk datang ke sekolah Martin. Rebecca dan Martin merupakan saudara tiri dan berbagi ibu yang sama. Semenjak umur 10 tahun, Rebecca sudah diadopsi oleh Paul dan Sophie. Namun karena ada suatu alasan mengakibatkan Rebecca pergi dari rumah. Nanti di sepanjang cerita, kalian pasti tahu alasan kenapa Rebecca pergi. Di sana Emma bercerita bahwa seminggu belakangan ini Martin sering tidur di kelas. Emma berkata bagaimana kondisi Martin saat sedang di rumah. Namun karena kakak tirinya ini tidak tinggal bersama ibunya dan Martin, dirinya tidak tahu pasti. Rebecca hanya tahu bahwa ibunya ini, yaitu si Sophie, memiliki penyakit yang bernama bipolar. Hal tersebut membuat ibunya menjadi depresi dan diharuskan untuk minum obat antidepresi. Kemudian Martin bertanya kepada Rebecca, apakah karena hal ini Rebecca pergi dari rumah. Namun di sini Rebecca mengelak bahwa dirinya memiliki masalah yang rumit. Setelah itu Rebecca akan membawanya pulang ke rumah ibunya. Sesampai di sana, Martin langsung berbicara bahwa dirinya ingin menginap di rumah Rebecca hanya semalam saja. Kemudian Rebecca bertanya, apakah ibunya pernah bergaul dengan seseorang. Martin mengatakan kepada Rebecca bahwa ibu mereka sering berbicara dengan seorang wanita bernama Diana. Rebecca kemudian bercerita bahwa dulu, saat ia seumuran Martin, dia juga sering mendengar ibu mereka berbicara dengan gadis imajinasi. Rebecca meyakinkan Martin bahwa Diana tidaklah nyata. Setelah itu, Sophie tiba-tiba datang membukakan pintu untuk mereka.
Di sana terjadi perdebatan hebat antara Rebecca dengan Sophie karena dirinya menyadari bahwa ibunya tidak minum obat antidepresi. Mengetahui hal tersebut, Rebecca memutuskan untuk membawa Martin ke apartemennya karena takut terjadi apa-apa pada adiknya. Pada malam harinya, Rebecca dibangunkan oleh sosok misterius yang telah membunuh ayahnya, yaitu si Paul. Dirinya nyaris diserang oleh sosok tersebut. Untung saja, Rebecca berhasil menghidupkan lampu yang membuat sosok itu menghilang. Keesokan paginya, Rebecca didatangi oleh Emma untuk membawa Martin kembali pulang pada ibunya. Tak lama kemudian, setelah Emma pulang, Rebecca melihat nama Diana yang tergores di lantai apartemennya. Setelah melihat hal tersebut, tiba-tiba Rebecca flashback ke masa lalunya saat dirinya seumuran dengan si Martin. Di dalam flashbacknya itu, terlihat jelas bahwa saat Rebecca sedang menggambar, tiba-tiba dirinya diganggu oleh sosok misterius yang membuat hasil gambarannya menghilang. Dirinya tidak sengaja melihat bahwa hasil gambarannya tadi telah diubah oleh sosok itu dan ditambahkan nama Diana. Setelah flashback, akhirnya Rebecca sadar bahwa Diana itu benar-benar nyata. Akhirnya, Rebecca dan Brad, yaitu pacar Rebecca, memutuskan untuk pergi ke rumah Sophie untuk mencari bukti-bukti tentang masa kecilnya. Setelah sampai di sana, Rebecca menemukan sekotak catatan medis dan hasil penelitian dari si Paul. Temuannya si Paul mengungkapkan bahwa Sophie pernah dirawat di rumah sakit jiwa sebagai seorang anak. Di sana, Sophie berteman dengan seorang pasien muda bernama Diana yang telah menderita sakit kulit parah. Hal itu membuat Diana tidak bisa keluar di bawah sinar matahari. Jika tubuhnya terkena sinar, maka tubuhnya akan terbakar. Di dalam temuannya Paul ini, terdapat sebuah rekaman yang menyatakan bahwa para dokter di sana mencoba untuk bereksperimen pada tubuh si Diana. Antara sengaja dan tidak sengaja, para dokter mencoba mendekatkan Diana di bawah cahaya yang kuat, sehingga membuat Diana tewas seketika tanpa tubuh. Ya, pokoknya mayatnya tidak ada akibat sinar itu. Setelah mendengar rekaman itu, tiba-tiba saja muncul suara dari ruangan sebelah. Hal itu membuat Rebecca bergegas untuk mengeceknya. Di dalam ruangan itu, dirinya menemukan gambaran yang pernah digambarnya dulu saat dirinya masih kecil. Tiba-tiba saja, pintunya tertutup dengan sendirinya. Rebecca pun diserang oleh sosok Diana ini. Untung saja, Brad datang dengan sigap menyelamatkan Rebecca. Setelah apa yang dialami Rebecca, akhirnya mereka pergi dari rumah membawa bukti-bukti yang pernah diteliti oleh Paul. Di sisi lain, Martin dan Sophie telah kembali pulang dari belanjanya. Mereka berencana untuk menonton film di rumahnya bertiga, yaitu si Sophie, Martin, dan teman lama Sophie yang telah lama tiada bernama Diana. Namun di sini Martin menolaknya karena dirinya ingin menonton film hanya berdua saja, dirinya dan ibunya. Setelah mereka menonton film, ibunya dengan sengaja mematikan lampu agar Diana bisa ikut. Hal ini membuat Martin sangat-sangat ketakutan. Tiba-tiba saja, Diana nangkring di belakangnya yang membuat Martin takut padanya. Melihat hal tersebut, membuat Martin pergi dari rumah ibunya menuju ke apartemen Rebecca. Sesampai di apartemen Rebecca, Martin menceritakan bahwa keadaan semakin gawat. Sosok Diana benar-benar nyata dan sempat memegang rambut Martin. Ketika Rebecca mendengar hal itu padanya, akhirnya Rebecca mulai menceritakan tentang bukti yang pernah diteliti oleh ayahnya. Dirinya tidak percaya bahwa ayahnya telah meneliti masa kecil ibunya sampai sejauh ini. Di sana, Rebecca bercerita bahwa Diana ditemukan di dalam basement rumahnya setelah membunuh ayahnya. Hasil investigasi menyatakan bahwa terdapat tulisan di dinding yang menyatakan bahwa dia ada di kepalaku. Banyak netizen berpikiran negatif dengan si Diana ini. Mereka berkata bahwa Diana bisa memasuki kepala seseorang, lalu mengubah mereka menjadi pribadi yang lain. Diana kemudian dibawa ke rumah sakit jiwa Mulberry Hill. Dan disinilah Diana bertemu dengan Sophie. Namun di sini Diana mengubah pikiran Sophie seolah-olah mereka adalah teman dekat. Nyatanya mereka bukanlah teman sama sekali. Hal inilah yang membuat mereka selalu bersama-sama. Setelah kematian dari Diana akibat eksperimen itu, akhirnya Diana menjadi gentayangan dan memilih Sophie sebagai jembatan penghubung antara dunia nyata dengan alam lain. Makanya Sophie dan sosok Diana selalu bersama-sama di rumah. Ketika sosok itu merasa terancam, sosok itu akan langsung menyerang. Alasan Rebecca pergi dari rumah karena dirinya takut terhadap ibunya yang selalu saja bercerita tentang sosok yang bernama Diana ketika dirinya masih kecil. Karena Rebecca ini sifatnya egois dan tidak mementingkan ibunya,
Saat sudah besar, akhirnya dirinya tega meninggalkan ibunya sendirian di rumah bersama dengan sosok Diana yang dianggap oleh ibunya sebagai teman baiknya. Rebecca mencoba untuk melupakan kejadian-kejadian yang sering dialami sewaktu kecil di rumah Sophie. Setelah selesai menceritakan masa lalu ibunya, akhirnya mereka tahu bahwa ibunya sedang terancam oleh sosok tersebut. Akhirnya, Rebecca, Martin, dan Brad langsung bergegas menuju ke rumah Sophie. Sesampai di sana, Rebecca mulai bertanya kepada ibunya mengenai sosok Diana. Perkataan itu membuat ibunya marah terhadap Rebecca. Namun setelah berbincang lama, ibunya menjelaskan bahwa Diana merupakan teman baiknya dari kecil. Rebecca pun membantah hal tersebut karena dirinya tahu Diana telah lama mati. Setelah perbincangan itu, membuat ibunya langsung pergi ke atas untuk tidur. Mereka bertiga pun akhirnya memutuskan untuk menginap di rumah Sophie karena takut terjadi apa-apa pada ibunya. Tak lama kemudian, Sophie menemui Rebecca di depan pintu kamarnya. Sophie diam-diam meminta pertolongan pada Rebecca melalui secari kertas. Sophie tahu dirinya tidak akan dilepas oleh sosok Diana. Setelah membaca kertas yang diberikan oleh ibunya, mereka lalu mulai menyusun strategi untuk menghindari serangan dari Diana dengan cara membuat seisi rumah menjadi seterang mungkin. Namun hal yang dilakukan mereka akhirnya sia-sia karena Diana memutuskan aliran listrik yang mengarah ke rumah Sophie. Hal itu membuat Rebecca bangun dan turun untuk mencari Brad. Akan tetapi, Brad tidak ada di tempat tidurnya. Akhirnya, Rebecca segera mengecek saklar listrik yang berada di basement rumahnya. Di sisi lain, Martin bangun dan langsung mencari Rebecca. Di sini terlihat Rebecca berusaha untuk menghidupkan listrik. Namun itu percuma saja karena aliran listriknya sudah dipotong oleh sosok itu. Akhirnya mereka menyadari bahwa mereka hanya dijebak oleh sosok Diana untuk masuk ke dalam basement. Pada akhirnya mereka berdua dikunci oleh sosok Diana. Brad yang tadi dari luar mendengar suara Rebecca di basement rumahnya. Brad tidak sengaja melihat ada sosok yang dikira adalah si Sophie. Tak lama kemudian, Brad diserang oleh sosok itu. Brad terpaksa keluar dari tempat itu untuk mencari bala bantuan. Namun Brad terus diserang oleh sosok itu yang hampir membuatnya terbunuh. Untung saja dirinya berhasil menghidupkan lampu mobil sehingga membuat sekitarnya menjadi terang. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Brad untuk mencari bala bantuan. Di sisi lain, Rebecca dan Martin mendengar suara mobil Brad pergi menjauhi rumahnya. Martin berpikir apakah Brad melarikan diri. Namun Rebecca meyakinkan Martin bahwa Brad orangnya tidak seperti itu. Selagi menunggu bantuan Brad, mereka mencoba membuat sekitar basement menjadi terang. Martin secara tidak sengaja menemukan sinar UV yang bisa melihat sosok itu pergi kemana. Di sisi lain, Sophie yang tidak menyukai tingkah dari sosok Diana yang mencoba untuk membunuh anak-anaknya, akhirnya mencoba untuk melawan sosok Diana. Namun sosok itu membanting Sophie yang membuat dirinya pingsan. Tak lama kemudian, polisi pun datang ke rumah Sophie dan akhirnya berhasil membuka pintu basementnya. Dua polisi tersebut mencoba untuk mencari tahu siapa sosok itu. Kemudian polisi mencoba untuk menembak sosok itu. Namun itu semua sia-sia karena sosok itu bukanlah manusia, melainkan hantu. Akhirnya dua polisi itu pun mati di tempat. Melihat hal tersebut, Rebecca kemudian menyuruh Brad menjaga adiknya, sedangkan Rebecca akan mencari ibunya di kamar. Sebelum sampai ke kamar, sosok itu berkata kepada Rebecca bahwa sosok itu akan menunjukkan tempat ayahnya berada. Tak lama kemudian, Rebecca sadar bahwa sosok itulah yang telah membunuh ayahnya. Setelah itu, sosok itu lagi-lagi menyerang Rebecca dan melemparnya dari lantai 2. Hal tersebut membuat Rebecca tidak berdaya dan hampir membunuhnya. Untung saja ibunya datang tepat waktu dan mengambil pistol milik polisi tersebut. Rebecca kemudian memberitahu kepada ibunya bahwa ayahnya mati karena dibunuh oleh sosok Diana ini. Setelah mendengar kenyataannya, ibunya kemudian mengancam Diana akan bunuh diri di tempat supaya Diana menghilang dari dunia untuk selama-lamanya. Ibunya tahu bahwa penghubung dunia nyata dan alam lain adalah dirinya sendiri. Maka dari itu, dengan sangat terpaksa, ibunya melakukan bunuh diri demi menyelamatkan nyawa anak-anaknya. Rebecca sangat bersedih karena melihat ibunya bunuh diri di depan mata kepalanya sendiri. Dan di akhir cerita, Rebecca, Martin, dan Brad mulai berjanji akan selalu bersama-sama dan tidak akan pernah pergi. Yaitu dia ending yang sangat menyedihkan.